Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat belajar sejarah. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber sejarah. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sumber sejarah, ada baiknya kita memperhatikan terlebih dahulu bagan berikut ini. Nah, dalam bagan tersebut dijelaskan bahwa sumber sejarah itu terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ada sumber primer dan sumber sekunder. Yang kedua adalah berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuk, sumber sejarah itu terbagi jadi tiga. Pertama, sumber benda, sumber tertulis, dan sumber lisan. Nah, pernahkah kamu mendengar atau mengetahui apa itu sumber sejarah? Kalau kita lihat dari asal katanya, sumber itu artinya adalah dasar, pokok atau asal. Nah, sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Para sejarawan dalam mengkaji peristiwa masa lalu tersebut membutuhkan bukti peninggalan-peninggalan yang nanti dijadikan bahan untuk merekonstruksi kisah atau peristiwa yang terjadi dalam masa lampau. Bukti-bukti tersebutlah nanti yang akan menjadi sumber sejarah. Sumber sejarah menurut ahli. Yang pertama, menurut R.M. Muhammad Ali. Menurut Muhammad Ali, sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Yang tidak berwujud ini dikatakan juga sejarah lisan, serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman purba sampai sekarang. Yang kedua, menurut Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Dan menurut Kunto Wijoyo, sumber sejarah dikumpulkan sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa sumber sejarah adalah benda-benda atau berupa bahan yang dapat digunakan sejarawan untuk mengumpulkan informasi dalam rangka meneliti suatu peristiwa sejarah. Bagi sejarawan, sumber sejarah dianggap sebagai nyawa untuk merekonstruksi peristiwa sejarah. Sejarah ada karena rekonstruksi yang dilakukan oleh sejarah terhadap sumber sejarah tersebut. Informasi yang diperoleh dari sumber sejarah adalah keterangan seputar apa yang terjadi, siapa pelakunya, di mana peristiwa itu terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadi. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber primer. Sumber primer disebut juga dengan sumber utama atau sumber asli. Kenapa dikatakan asli? Karena sumber tersebut belum diolah, belum dicetak, bersifat asli, dan belum ditafsirkan. Nah, berupa kesaksian langsung dari para pelaku sejarah atau saksi sejarah. Nah, selain itu juga berupa dokumen-dokumen sah pada zamannya yang berkaitan dengan peristiwa. Contohnya, fosil, artefak, prasasti, keterangan lisan, dokumen resmi, manuskrip, surat pribadi, dan diari. Yang kedua, sumber sekunder.
Sumber sekunder disebut juga dengan sumber kedua, berupa kesaksian dari seseorang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Contohnya, buku, jurnal, majalah, ensiklopedia, risalah, dan lain-lain. Berikutnya adalah sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya, sumber sejarah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber benda atau artefak. Kemudian, yang kedua, sumber tulisan. Yang ketiga, sumber lisan. Berikut adalah penjelasan mengenai sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang pertama, sumber benda atau artefak merupakan wujud kebudayaan fisik dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia berupa benda-benda, hal-hal yang bisa diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Contohnya, benda-benda purbakala, foto, visual, video atau audiovisual, dan bangunan. Contoh sumber benda. Yang pertama, kita melihatnya dalam bentuk foto. Contohnya, ada tentang foto peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, melalui sebuah foto ini, kita dapat mengetahui zeitgeist atau jiwa zaman dan keadaan pada masa itu. Nah, sehingga seorang peneliti atau orang yang melihat foto tersebut bisa lebih memudahkan memahami kondisi-kondisi yang terjadi pada masa itu dan juga membantu sejarawan dalam menafsirkan atau menganalisis data. Yang kedua, berupa bangunan. Nah, bangunan ini berupa peninggalan yang banyak sekali ditemukan di Indonesia. Nah, contohnya di sini kita melihat contoh salah satu candi di komplek percandian Muaro Jambi. Nah, selain itu bisa juga berupa tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, gedung-gedung pemerintahan, dan bangunan-bangunan yang memiliki arti sejarah lainnya. Kemudian benda-benda purbakala. Nah, sangat banyak sekali di Indonesia ditemukan benda-benda purbakala. Misalnya kapak genggam. Nah, kapak genggam ini nanti akan menunjukkan hasil kebudayaan pada masa praaksara. Begitu juga dengan peninggalan pada zaman perunggu berupa arca perunggu, nekara, moko, kapak corong, dan bejana perunggu. Kemudian adalah contoh sumber audio visual atau berupa foto. Nah, contohnya dapat kita lihat dari film dokumenter tentang peristiwa sejarah. Yang kedua, berita mengenai peristiwa bersejarah yang ditayangkan di televisi atau unggahan YouTube. Kemudian bisa juga berupa dokumentasi peristiwa sejarah berupa gambar bergerak yang ditayangkan melalui bentuk audio. Oke, sumber benda berikutnya adalah sumber tertulis. Sumber tertulis merupakan suatu sumber berbentuk tulisan yang di dalamnya berisi berbagai informasi dan fakta sejarah. Contohnya, prasasti, kronik, babat, hikayat, surat-surat, laporan, naskah, buku, surat kabar, dan lain-lain. Contoh sumber tertulis. Yang pertama, kita lihat dalam bentuk naskah. Nah, naskah dapat disebut sebagai karangan yang belum diterbitkan. Contohnya di sini adalah naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Nah, berdasarkan naskah ini, kita dapat menggali berbagai informasi seputar suasana perumusan
naskah tersebut. Nah, kita bisa melihat adanya coretan tangan Soekarno. Nah, itu menandakan bahwa tokoh-tokoh yang berperan dalam membuat teks proklamasi sangat hati-hati dan teliti dalam menuliskan naskah itu. Yang kedua adalah surat. Surat dapat menjadi sumber sejarah, baik itu surat-surat pribadi maupun surat resmi. Nah, contoh di sini adalah surat resmi, yaitu berupa surat utang VOC. Contoh berikutnya adalah prasasti. Prasasti merupakan salah satu sumber tertulis tertua yang ada di Indonesia. Prasasti merupakan maklumat yang dipahatkan pada batu, logam, daun lontar, dan kayu yang dirumuskan menurut kaidah-kaidah tersebut. Nah, dari prasasti tersebut kita dapat mengetahui keterangan-keterangan penting mengenai struktur kerajaan, struktur birokrasi, struktur kemasyarakatan, struktur perekonomian, termasuk kegiatan pertanian, perdagangan, agama, serta segala sistem adat istiadat yang ada pada masyarakat Indonesia pada zaman itu. Nah, contohnya di sini prasasti Gajah Mada. Yang selanjutnya adalah koran. Koran atau majalah dapat juga menjadi sumber sejarah. Karena dalam koran atau media terdapat informasi tentang berbagai peristiwa aktual yang terjadi pada masa tersebut. Secara tidak langsung, koran atau surat kabar dapat menjadi media perekam peristiwa-peristiwa masa lalu. Nah, contohnya ini koran atau Suara Asia. Selanjutnya adalah buku. Buku sangat berkaitan erat dengan pembahasan yang telah dikaji dan diteliti oleh sejarawan. Nah, contohnya buku yang dikarang oleh J.D. Legge, yaitu tentang kaum intelektual dalam perjuangan kemerdekaan. Sejarah berdasarkan bentuknya yang berikutnya adalah sumber lisan. Sumber lisan merupakan suatu keterangan atau cerita mengenai suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang disampaikan oleh pelaku sejarah atau saksi sejarah. Untuk memperoleh informasi melalui sumber lisan, seorang sejarawan atau peneliti perlu melakukan wawancara terhadap pelaku sejarah atau saksi sejarah. Nah, dari wawancara tadi kita dapat mengungkap permasalahan yang terjadi yang tidak ada dalam dokumen dan hanya langsung dari saksi atau pelaku yang menuturkan cerita atau peristiwa yang dia alami pada masa tersebut. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai sumber sejarah serta jenis sumber sejarah berdasarkan sifat dan bentuknya. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat, terutama pemahaman kita mengenai sumber sejarah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.